Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelasnya siapa? Nih, masuk. Nah, coba pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu semua karena telah hadir hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Namanya siapa? Jadi Eva. Sakit. Kita doakan semoga mereka sembuh ya. Oke, jadi kalian udah pada kenal belum sama ibu? Oke, baik. Sebelum itu ibu mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama ibu Renda. Jadi ibu di sini adalah guru BK. BPL ya. Mungkin kalian udah gak asing lagi sama muka ibu ya, karena ibu juga di sini udah sekitar 3 bulan. Jadi kalian boleh panggil ibu dengan ibu Renda. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang self care. Sebelumnya ibu akan memberikan layanan klasikal kepada kalian. Nah, apa sih layanan klasikal itu? Guru BK namanya kasih pelajaran? Enggak. Jadi guru BK itu dia memang memberikan layanan, yaitu layanan klasikal, yaitu layanan di mana jumlahnya besar. Ada kalian. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya menyelesaikan permasalahan kalian. Masalah apa aja Bu? Ada masalah pribadi, ada masalah sosial, masalah belajar, masalah keluarga. Jadi kalau kalian punya masalah, apapun itu bisa dibantu oleh guru BK. Itulah gunanya guru BK di sekolah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang self care. Ada yang tahu self care itu apa? Gak pernah dengar? Kayak kalau di TikTok tuh kayak self reward, self love, pernah? Gak pernah dengar? Pernah? Enggak? Nah, self care adalah tindakan sadar seseorang untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosionalnya. Jadi self care itu artinya self dan care, diri dan peduli. Yang artinya kita peduli pada diri kita sendiri. Apa aja yang kita perlu peduli? Emang perlu Bu kita peduli sama diri sendiri? Perlu. Itu adalah cara kita merawat diri. Siapa yang sering pakai skincare kalau perempuan? Pakai lip balm, pakai hair care, pakai masker kalau malam. Nah, itu adalah salah satu bentuk self care atau cara kita peduli sama diri kita sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang self care, bagaimana cara self care, apa itu self care, dan apa sih pentingnya self care untuk diri kita. Nah, jadi yang pertama yang harus kita rawat dari diri kita itu adalah fisik, tubuh. Fisik. Apa saja yang perlu kita jaga di tubuh kita? Ayo, apa saja? Imun, betul. Bagaimana cara kita menjaga tubuh kita supaya tetap sehat? Ya, yang pertama makan makanan yang sehat. Apa saja? Buah-buahan, boleh, sayur-sayuran. Terus yang paling penting jangan telat makan. Jangan udah utara, udah sakit lambung, kan baru makan. Sering kan kayak gitu? Nah, jadi sebelum bersekolah itu usahakan kan sarapan dulu, walaupun cuma kue 2 biji, roti minimal ada. Minimal sarapan. Makan makanan yang sehat. Yang kedua, apalagi minum air putih betul. Berapa liter satu hari kita minum minimal? 30.
Terus apa lagi? Olahraga. Siapa yang sini masih olahraga laki-laki main bola? Suka main bola? Semuanya? Main bola suka? Enggak. Jadi olahraga itu nggak harus main bola, nggak harus kita nge-gym ya. Cuma sekedar kita berjalan kaki dari depan rumah ke tempat kawan itu juga udah termasuk olahraga. Iya, jadi juga. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Siapa di sini yang masih bau ketiak? Yang nggak mandi pergi sekolah? Ada nggak? Ya, mandi ya, semua mandi ya. Ya, usahakan kalau pergi sekolah itu mandi. Jangan bau ketiak, bau keringat ya. Baju juga dibersihkan. Terus yang kedua apa lagi yang perlu kita rawat? Yang kedua ada emosional. Emosional itu dalam bentuk apa? Ada berapa emosi kita? 6 apa saja? Marah, sedih, bahagia, takut, terkejut. Ya. Jadi ada 6 ya. Sama satu lagi kecewa. Sebenarnya emosi itu ada banyak. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, jadi usahakan ketika kalian punya emosi itu harus tersalurkan dengan baik, tersampaikan dengan baik. Dengan cara apa? Bisa dengan menulis di jurnal. Kan punya buku diary nggak? Punya. Jadi misal kan, kalau kita lagi ada emosi, lagi marah sama orang, lagi kecewa sama orang, kadang kita butuh tempat untuk cerita, tapi nggak punya tempat. Kadang cerita sama dia, nanti dikasih tahu sama orang lain, cerita sama orang tua nggak nyaman. Jadi salah satu cara mengelola emosi itu adalah dengan menulis. Ya, usahakan setiap hari itu kalian lakukan. Sebelum tidur, misal overthinking, kayak kepikiran banyak gitu kan, punya masalah apa di sekolah, kan boleh tulis malam hari itu. Di buku apa aja, nggak harus buku cantik, nggak, buku apa aja boleh. Yang ketiga, ya masih emosional. Siapa di sini masih orang gak enakan? Misalkan ada kawan kalian di sini, kawan ini aku dulu ke kantin, padahal kalian lagi buat tugas, terus gara-gara nanti takut gak dikawan lagi, yaudahlah ikut aja aku. Pernah gak gitu? Gak enakan kan sama kawan, bisa minta tolong selalu diiyakan gitu. Mulai sekarang jangan jadi orang kayak gitu lagi. Bilang bagus-bagus, maaf ya Wei, maaf ya Wei, maaf ya Ben, maaf ya siapa namanya Put, aku lagi buat tugas nih, coba aja kalau kita yang lain. Nanti lain kali dibawain, karena aku lagi buat tugas. Jadi kita tuh berani mengatakan tidak sama orang lain di saat posisi kita tuh kayak, ya Allah aku lagi buat tugas nih. Ya. Terus yang ketiga ada spiritual. Spiritual ya. Spiritual itu apa? Ada yang tahu? Agama. Siapa di sini sholatnya masih bolong-bolong? Iya, jadi usahakan kalau misalkan sholat kita masih subuh masih tinggal, siang apa zuhur masih tinggal, usahakan tetap kita bawa. Walaupun kadang-kadang nggak di awal waktu, bisa udah jam 2, subuhnya juga kadang telat, nggak apa-apa. Itu namanya melatih diri kita untuk melakukan kewajiban kita. Yang penting jangan tinggal. Terus yang terakhir ada sosial. Sosial. Kalian ada yang punya bestie? Apa? Game ada? Circle ada ya. Nah, jadi di dalam circle itu kadang kita tersinggung sama kawan kita, ya kan? Kadang dia ngomongnya nggak ada perasaan, asal aja, terus kadang kita udah tersinggung, udah sampai hati. Ada nggak kawan kalian kayak gitu? Nah, mulai sekarang kalian kasih tahu sama dia, mulai sekarang kamu nggak boleh lagi semena-mena sama. Misal gini, kalian ada yang bully nggak di kelas ini? Ada yang pernah bully? Kena bully pernah? Ada. Contohnya kayak mana? Diejek. Oke, pernah dipukul. Jadi kan, bullying itu bahaya kali. Kalian ada dengar berita Timothy itu? Ya, dia sampai bunuh diri gara-gara kena bullying. Ada si Sarah juga. Ya kan? Ya Allah. Iya, memang bullying parah.
bully itu bukan cuma sekedar perkataan, ada juga pukul kepala kita, nah itu udah termasuk bullying. Jadi kalau kalian kena bully sama kawan kalian, lawan aja, jangan diam-diam melawan. Kalau kalian nggak sanggup lawan, kasih tahu guru BK, kasih tahu orang tua kalau kalian itu dibully. Jangan ada orang yang semena-mena lagi sama kalian dari sekarang. Ya? Nah, ibu kasih analogi lah. Ini kan ada kertas. Kita ibaratkan nih kertas ini kosong, nggak ada tulisan ya kan? Nggak ada tulisan. Terus ada kalau kita hina-hina kita, ejek-ejek kita, bilang kita bodoh, mukul-mukul kita, terus dia bully kita istilahnya. Kertasnya jadi apa? Jadi jelek kan? Jadi rusak kan? Ya, karena kita hina-hina dia, kita dorong-dorong dia sekawan ini tadi. Kertasnya jadi jelek, jadi rusak kayak gini. Terus kita minta maaf sama dia. Bun, aku minta maaf ya, kemarin aku udah dorong. Aku minta maaf ya, kemarin aku udah hina-hina orang tua, misal gitu kan. Apa yang terjadi sama kertasnya? Kembali lagi nggak dia seperti semula? Nah, pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Walaupun kita udah minta maaf sama dia, udah mohon maaf sama dia, tapi apa? Bekas lukanya hilang nggak? Nah, mungkin dia bisa memaafkan, tapi luka-luka dia, kejadian yang kita buat sama dia itu nggak akan hilang sampai dia rasa. Itulah dia sebabnya ada orang yang bunuh diri, ada orang yang nggak mau lagi ngomong sama kita. Karena ini luka-luka dia ini nggak bisa kita sembuhkan lagi, kayak kertas dulu. Nggak bisa lagi kan kita perbaiki. Itu dia pelajaran hari ini. Oke, kita udah melenceng sedikit ke bullying, padahal kita topiknya self care apa? Oke, tanda-tanda orang yang tidak memiliki self care yang baik itu apa? Yang pertama, mudah marah, cepat lelah, tidak fokus, tidak semangat. Itu tanda kamu perlu istirahat dan perhatian. Misal kan, kita nggak makan seharian, apa yang terjadi? Sakit perut, lapar, lemas, lesu, letih, ya, nggak semangat karena perut kita kosong. Kalau kita nggak tidur semalaman, apa yang terjadi? Ngantuk, lemas, capek, iya sakit. Itulah dia untuk menjaga kesehatan kita. Yang paling pertama itu adalah menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan fisik kita. Yang pertama makan tadi, tidur, minum yang cukup, olahraga ringan, itu penting. Terus, bagaimana cara kita supaya bisa merawat diri kita untuk lebih baik lagi? Mulai dari hal kecil, tidur yang cukup, kurangi main HP, lakukan hobi bersyukur dan curhat dengan orang yang dipercaya. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak punya tempat untuk bercerita. Kayak ibu bilang tadi, kita ngomong sama si A takutnya nanti bilang sama yang lain, ngomong sama si B gitu juga. Dengan cara, bagaimana cara kita untuk supaya emosi kita tadi tersalurkan dengan benar? Iya, iya sih. Karena emang orang-orang tuh memang kadang-kadang memang nggak bisa kita percaya. Orang bisa mengerti, tapi belum tentu bisa merasakan. Karena yang merasakan itu kadang kita. Karena kalian juga punya masalah keluarga di rumah, ayah sama mama, masalah sama abang, masalah sama siapa lagi kawan-kawan. Jadi kalau ada apa-apa itu tulis aja deh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, udah paham semua. Tunggu sewu. Tangan kan? Bu, kalau dia udah main pukul gimana Bu? Udah main pukul, udah main fisik. Caranya, kalau kayak tadi ibu bilang bully kan, kalau bully itu kan namanya ya, ada bully verbal, ada bully fisik, ada cyberbullying. Cyberbullying itu kayak penggunaan di media sosial, kayak orang yang ejek kita di WA, ada iya, kan kawannya ya, dibuat meme gitu kan, dibuat stiker di WA, atau kita yang keciduk, itu udah termasuk bullying juga tuh. Nah, tadi ada kawan kalian yang bertanya, kalau ada kawan kita yang pukul gimana? Ada yang mau menjawab? Kalau kita dipukul sama orang, pukul balik. Hah? Pukul balik. Kalau kita nggak sanggup melawan gimana? Misal dia badannya gendut, besar, hitam, gitu. Gimana? Takut ya? Iya, badan serang kan. Nah, jadi kalau kita udah pukul sama orang kita
nyaman aja udah nggak apa-apa, dia dipukulnya aja. Besok dipukulnya lagi. Besok mungkin hari ini dipukul tangan, besok dipukul bahu, besok dipukul kepala, besoknya lagi ditendang sampai mati. Karena kalau kita nggak melapor, kita membiarkan diri kita untuk ya udah nggak apa-apa. Nah jadi kalau ada kawan kita yang udah mukul kita kasar itu yang pertama itu adalah melapor sama guru. Oke, di sekolah. Kalau misalkan memang masih sanggup kita lawan aja apa? Yang penting jangan kita dulu yang mukul dia dulu yang mukul kita. Kita balas, ya paham ya? Ibu bukan mengajarkan yang kejam ya, karena orang-orang yang memukul itu mereka emang gak punya perasaan. Apa? Masuk BK juga ini juga penting nih. Siapa yang masih salah paham sama guru BK? Guru BK itu bilangnya polisi sekolah, sukanya marah-marah gitu kan? Padahal enggak ada. Guru BK itu adalah salah satu guru yang paling bisa mengerti kalian. Tapi tergantung guru BK-nya. Lihat juga yang mana guru BK yang kalian percaya. Ya. Jadi guru BK itu sebenarnya gunanya untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Masalah aja, masalah keluarga boleh, bisa kalian pengen cerita boleh sama guru BK. Jadi orang-orang yang masuk ke BK itu bukan orang-orang yang bermasalah aja, enggak. Jadi kalau kita bisa pengen cerita sama guru BK, nggak apa-apa, cerita aja. Itulah gunanya guru BK. Jadi jangan takut lagi masuk ke BK. Jangan nanti pikir oh dia masuk BK ini pasti dia ada kasus juga. Karena dia mungkin pengen menyelesaikan masalah. Bukan bermasalah, bisa pengen, misalkan kita nih udah SMP kelas 3 bingung mau masuk SMA apa SMK ya, bisa nanya sama guru BK. Tuh ya. Oke, sebenarnya itu ngomong, tapi karena kita nggak ada speaker, ini nggak bisa suaranya loh. Terus kita main game aja boleh nggak? Boleh. Dari pembelajaran kita hari ini. Nah nanti ini kan itu ada game. Yang bisa menjawab gamenya itu kasih hadiah. Boleh? Boleh. Oke, hadiahnya nanti ya. Kalian kok gak semangat? Es drinking dulu yuk. Oke dong, kadang kita bosan, jadi sebelum itu kita es drinking dulu ya. Nah sekarang semuanya coba berdiri, oke. Ini harus semangat nih, kalau gak semangat ibu dulu yang di depan. Kalau gak semangat ya. Oke, tapi ini ada suaranya ya, kalian harus betul-betul ya. Kok gak gerak? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke, apa contoh self care? Siapa yang bisa jawab? Oke, paling belakang siapa namanya? Anissa. Oke, apa jawabannya? Olahraga. Apa contoh self care? Yang pertama ada merokok, jajan sembarangan, begadang. Jawabannya adalah olahraga. Yang kedua siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. Oke, nah silakan. Oke, apa self care penting agar tubuh dan pikiran tetap sehat. Oke. Yang ketiga siapa lagi? 1, 2, 3, silakan. Merawat diri sendiri.
tadi. Jadi itu di dalam buku ya. Oke, satu lagi ini yang terakhir siapa? 1, 2, 3. Oke. Istirahat dan bukan hal yang Disukai, betul. Apa yang sebaiknya dilakukan saat merasa lelah secara mental? Makan mie 3 bungkus, belanja online tanpa mikir, menatap tembok 3 jam, istirahat dan melakukan hal yang disukai. Jawabannya adalah istirahat dan melakukan hal yang disukai. Oke, no, itu aja gamenya. Nanti kan yang menang tadi tulis ya namanya ya. Aku kasih hadiah kecil ya. Oke, jadi itulah dia pembelajaran kita pada hari ini ya tentang self care. Jadi sebelum ibu simpulkan, ibu minta 2 orang untuk menyimpulkan apa yang udah ibu jelaskan, apa yang udah kalian dengar. Ibu minta siapa ya? Siapa ya? Yaudah itu di tangan dulu dong siapa yang mau menyimpulkan. Apa ibu tunjuk aja? Ibu tunjuk aja ya. Ya udah 1 orang. Ya udah nak kamu silakan. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan hari ini terkait yang udah dikasih self care tadi? Ya buat dong suaranya. Beda berdiri sendiri karena berdiri pada diri sendiri karena misi emosional ataupun yang baik seperti nah kamu satu lagi ketua kelas kesimpulannya hari ini yang bisa kalian ambil dari topik yang dibacakan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Jadi akhirul kalam.